wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen kita yang sudah bergabung pada hari ini bersama kita Ibu Dr. Nana Satrianti. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan, lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dosen pengampu dan teman-teman, pembahasan kita hari ini ada dua. Yang pertama penelitian survei untuk disertasi dan penelitian tokoh yang akan dipresentasikan oleh Rika Fitri. Kemudian yang kedua tentang penelitian tindakan kelas dan penelitian pengembangan untuk disertasi yang akan dipresentasikan nantinya oleh Devi Faizah Yuliana. Baik, teman-teman dan rekan-rekan semuanya, kita mulai saja berikan kesempatan kepada pemakalah. Yang pertama itu Rika Fitri dengan pembahasan penelitian survei untuk disertasi, penelitian sejarah, dan penelitian tokoh. Alhamdulillah, Ibu Ernayanti sebagai moderator hari ini sudah bergabung. Saya ambil alih sementara saja, nanti silakan diambil alih lagi. Oke, kepada pemakalah kita persilakan kepada Rika Fitri. Waktunya maksimal 15 menit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Yang kita hormati Ibu pembimbing, dosen pembimbing kita yaitu Ibu Dr. Nana Satrianti, SPD MSI. Kemudian yang kita hormati Bapak Ibu Program Doktor PIB. Baik, mungkin untuk PowerPoint udah bisa Bu? Udah Bu? Sudah Bu. Bentar Bu, sudah nampak Bu? Sudah nampak? Kok itu kecil? Iya, nampak. Klik. Udah sampai Bu. Baik, materi saya yaitu tentang penelitian survei untuk disertasi, yaitu penelitian sejarah, penelitian survei, dan penelitian tokoh. Dari makalah ini kami akan bahas ada 3 batasan masalah. Yang pertama ada penelitian survei, kemudian penelitian sejarah, dan penelitian tokoh. Yang pertama yaitu penelitian tokoh, penelitian survei. Dilihat dari pengertiannya, penelitian survei ini merupakan penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari suatu populasi yang besar untuk menemukan kejadian-kejadian yang relatif, distributif, dan kejadian-kejadian yang berhubungan antar variabel sosiologis maupun variabel psikologis. Kemudian metode penelitian survei ini digunakan dalam penelitian ketika yang pertama ketika masalah tersebut merupakan bertitik tolak penelitiannya sudah jelas gitu. Kemudian yang kedua, penelitian survei ini digunakan dalam penelitian ketika bila penelitian ini ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Kemudian yang kedua, jika penelitian tersebut ingin mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen dalam kondisi yang alamiah. Kemudian metode penelitian ini juga digunakan dalam penelitian ketika bila penelitian tersebut bermaksud menguji hipotesis penelitian. Kemudian juga dilihat ketika penelitian ini ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur gitu. Kemudian penelitian survei ini juga dalam penelitian ketika bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, kemudian sebuah teori, sebuah tindakan, dan prosedur tertentu. Kemudian proses
metode penelitian survei ini yang pertama yaitu harus menentukan latar belakang masalahnya, kemudian menentukan rumusan masalah. Dari rumusan masalah tersebut ada landasan teori, kemudian ada hipotesis. Nah, dari adanya hipotesis tersebut ada 2 indikator yang ditentukan, yaitu ada populasi. Nah, dari populasi itu ditarik nanti sampel untuk dijadikan sebagai objek penelitiannya. Nah, kemudian ditentukanlah pengembangan instrumennya, apa saja instrumen yang akan kita gunakan. Kemudian dilakukan pengujian instrumen. Setelah itu sampel tadi, dari sampel ditariklah pengumpulan datanya, kemudian lakukan analisis data, kemudian terakhir melakukan kesimpulan dan sarannya. Kemudian ada beberapa contoh judul penelitian metode survei ini. Sini penulis mengambil tentang perbandingan produktivitas kerja antara pegawai negeri lulusan PTN dan PTS pada pemerintahan Kota Padang. Contoh seperti itu. Kemudian ini merupakan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan komparatif dengan 2 variabel, yaitu produktivitas kerja pada 2 kelompok yang berbeda, yaitu PTN dan PTS. Nah, rumusan masalah yang kita ambil sini misalnya contohnya, adakah perbedaan produktivitas kerja antara lulusan PTN dengan lulusan PTS di pemerintahan Kota Padang? Kemudian ada contoh yang kedua yang penulis ambil, yaitu tentang pengaruh penghasilan orang tua, itu dijadikan variabel X atau X1. Kemudian yang kedua, variabel X2-nya itu pengaruh penghasilan orang tua dan peran orang tua sebagai X2 terhadap kesuksesan hidup anak-anaknya, itu dijadikan sebagai variabel Y. Nah, model hubungan variabel pengaruh penghasilan orang tua dan peran orang tua itu jadikan sebagai X2 terhadap kesuksesan hidup anak-anak, jadikan sebagai Y, variabel Y. Kemudian bisa jadikan sebagai rumusan masalahnya. Yang pertama, seberapa tinggi penghasilan orang tua. Kemudian yang kedua rumusannya, seberapa tinggi peran orang tua terhadap anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, seberapa besar pengaruh penghasilan orang tua terhadap kesuksesan anak-anaknya. Kemudian kerumusan yang keempatnya, seberapa besar pengaruh peranan orang tua terhadap kesuksesan anak-anaknya. Dan terakhir, seberapa besar pengaruh penghasilan orang tua dan peranan orang tua secara bersama-sama terhadap kesuksesan anak-anaknya. Ini sebagai rumusan dari judul yang kedua. Kemudian metode survei ini juga memiliki kelemahan dan keunggulan, atau kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu penelitian survei ini dapat digunakan untuk meneliti suatu masalah atau kenyataan penelitian dalam situasi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, biaya yang dibutuhkan dalam penelitian survei relatif tidak mahal jika dibandingkan dengan informan yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, kualitas dan data jumlahnya besar, dapat diperoleh relatif lebih mudah. Kemudian yang keempatnya, tidak dibatasi oleh batasan geografis, dapat dilakukan kapan saja dan di mana, terutama survei yang dilakukan secara daring. Seperti saat ini bisa dengan cara online. Kemudian yang kelimanya, survei dapat dilengkapi dengan berbagai macam data sekunder seperti arsip, kemudian data pemerintah, kemudian berita berupa berita dan dokumen lainnya. Kemudian kelemahannya yang pertama, variabel independen penelitian survei tidak dapat dimanipulasi. Kemudian yang kedua, pemilihan kata-kata pada rumusan pertanyaan kuesionernya dapat menimbulkan bias penelitian. Kemudian yang ketiga, tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian survei akan mendapatkan respon yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempatnya, kelemahannya yaitu beberapa penelitian survei terjadi lebih sulit karena tingkat respon dari responden atau objek penelitiannya yang lebih menurun. Kemudian penelitian yang kedua yaitu tentang penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah ini merupakan penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, penelitian ini dilakukan untuk
menguji kebenaran tentang kejadian tertentu di masa lampau. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk meningkatkan wawasan terkait masa lalu, kemudian mengkaji fenomena, kemudian yang ketiganya dapat menafsirkan kembali karya-karya sejarah, yang keempatnya dapat membantu dan memahami penelitian. Kemudian ada tahapan penelitian sejarah ada 5. Yang pertama memilih topik apa topik yang akan kita bahas, kemudian mengumpulkan sumber-sumbernya, kemudian setelah dikumpulkan diverifikasi, nah setelah itu diinterpretasi dari data-data tersebut, kemudian lakukan penulisan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kemudian saya rasa di makalah ada, sudah dijelaskan untuk pemahaman lebih luasnya. Kemudian untuk mengarahkan topik penelitian sejarah ini, ada beberapa indikator yang harus kita ketahui. Yang pertama, apa yang akan kita teliti. Kemudian, siapa yang akan kita teliti. Kemudian, di mana penelitian akan kita lakukan. Dan yang keempatnya, kapan batasan waktu atau periodisasi objek penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian, mengapa memilih topik penelitian sejarah ini. Dan terakhir, bagaimana hal itu terjadi atau masalah sejarah itu terjadi. Kemudian contohnya penelitian sejarah, misalnya kita membahas tentang penelitian Candi Borobudur. Mengapa Candi Borobudur ini dijadikan sebagai penelitian? Contohnya, yang akan kita bahas di sini itu mengapa adanya nama Candi Borobudur, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian reliefnya seperti apa, kemudian tahapan-tahapan pembangunannya seperti apa, gitu. Bisa ini dijadikan sebagai rumusan masalahnya. Kemudian terakhir ada yang dibahas itu penelitian tokoh. Nah, penelitian tokoh ini merupakan salah satu jenis penelitiannya berbentuk kualitatif, dengan tujuan untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang individu dalam komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu. Dan ini mengungkap tentang pandangan, tentang motivasi, tentang sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu yang akan kita bahas atau tokoh yang akan kita bahas. Nah, sebagai jenis penelitian kualitatif, studi tokoh ini juga menggunakan metode sebagaimana lazimnya metode kualitatif, itu menggunakan instrumen wawancara, menggunakan instrumen observasi, menggunakan dokumentasi dan catatan lain. Kemudian ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tokoh ini. Yang pertama, menentukan problematikanya, kemudian problematika tersebut dicarikan spesifikasinya. Kemudian yang ketiga, merancang metode penelitiannya, menyusun instrumen penelitiannya, mengelola data, dan terakhir menganalisis data. Kemudian ada beberapa menurut para ahli tentang langkah-langkah prosedur penelitian tokoh ini. Ada 10 menurut Suharsi Miarikunto. Yang pertama, memilih masalah, kemudian studi pendahuluan, melakukan rumusan masalah, kemudian merumuskan anggapan dasar atau merumuskan hipotesisnya kalau dia berbentuk kuantitatif, dan memilih pendekatan, menentukan variabel dan sumber datanya, menentukan dan menyusun instrumen penelitian tersebut, kemudian mengumpulkan data, 9 menganalisis data, dan ke-10-nya menarik kesimpulan. Terkait tentang sistematika studi tokoh ini memang tidak ada pola yang baku sebenarnya, tetapi setidaknya model yang diadopsi dari beberapa teori Furkhan, ia mengatakan bahwa ada beberapa panduan. Yang pertama, melakukan pendahuluan, kemudian adanya mengetahui riwayat hidup tokoh yang akan kita teliti, kemudian melakukan paparan data studinya, meliputi beberapa fokus studi. Yang pertama, paparan berdasarkan fokus studi. Yang kedua, kemudian melakukan pembahasan studi. Kemudian yang terakhirnya adanya daftar pustakanya. Kemudian contohnya, misalnya judulnya tentang konsep pendidikan Ikhwan As-Safa.
Kemudian ada lagi contoh lain, misalnya kita meneliti tentang pendidikan Islam menurut Ahmad Nasir gitu. Itu sebagai contohnya. Kemudian latar belakangnya kita bisa tarik. Kemudian apa pentingnya kita menggunakan penelitian tokoh ini, yaitu melihat pada judul-judulnya sebagai contoh tadi, diharapkan kita dapat menulis, khususnya dapat menambahkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan, dan nantinya bisa memajukan ilmu pengetahuan serta menerapkan seperti apa yang telah dikonsepkan oleh tokoh-tokoh yang akan kita teliti gitu. Kemudian tujuannya untuk apa? Yaitu bertujuan untuk mengetahui pokok-pokok pemikiran tokoh yang akan kita teliti. Kemudian dilakukan hipotesis, itu antara pemikiran yang tokoh kita teliti tadi tentang pendidikan yang dicocokkan dengan penelitian dengan pendidikannya. Kemudian metode seperti apa? Metode peneliti mengikuti arah dan cara pemikiran tokoh yang akan kita bahas. Kemudian tentang riwayat hidup yang tokoh yang akan kita teliti. Dan terakhir mencantumkan daftar perpustakaan. Nah, mungkin terima kasih. Mungkin itu presentasi dari makalah kami. Saya yakin ini sangat banyak sekali kekurangan-kekurangannya dan kesempurnaannya karena kami kurang profesional dalam penyusunan metode ini. Kami kembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada pemakalah yang telah mempresentasikan makalahnya di hadapan kita semua. Terima kasih juga kepada Kak Arifan Lena yang telah menghandle awal presentasi ini karena keterlambatan masuk dalam via Zoom ini. Terima kasih. Selanjutnya untuk termen berikutnya kita buka sesi tanya jawab atau penanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu PIB. Kita buka 3 penanya dulu, 3 penanggap. Kita persilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi atau bertanya. Ya, saya Mbak Irma. Oke, silakan Bu Indah. Selanjutnya. Nah, menunggu penanggap berikutnya, kita dengar dulu pertanyaan atau tanggapan dari Bu Indah Fitri. Nah, pada Bu Indah Fitri, kita persilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator yang terhormat, Ibu dosen pembimbing kita, Ibu Nana, yang sudah hadir di hadapan kita semua. Semoga teman-teman semua sehat-sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Juga termasuk Ibu Bumil yang baru. Baiklah, untuk pertanyaan saya yang berkaitan dengan makalah yang disampaikan Ibu Rika Fitri mengenai penelitian survei dan penelitian sejarah. Nah, kira-kira untuk penelitian survei ini kalau dilihat dari judulnya aja kan berarti kan penelitian lapangan ya, survei ya lapangan, dan penelitian sejarah tokoh. Nah, minggu kemarin Ibu Nana menceritakan kalau kita udah masuk ke penelitian kuantitatif. Berarti apakah penelitian survei itu kalau dilihat dari makalah, dari pemakalah itu masih masuk kategori kuantitatif ya? Nah, bisa lebih diperjelas lagi antara penelitian survei dan penelitian sejarah itu apakah mereka termasuk penelitian kuali atau kuanti, kemudian di mana letak perbedaan antara keduanya itu, karena penelitian sejarah juga bisa juga kita jadikan semacam studi lapangan. Ini khusus tokoh ya studi lapangan.
Nah, kira-kira letak perbedaannya itu di mana ya antara keduanya, dan masuk kategori penelitian apa? Kuanti apa kuali? Mungkin bisa diperjelas lagi agar kita bisa lebih memahami. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Indah menanyakan sedikit tentang penelitian survei atau penelitian sejarah. Ini apa perbedaannya? Apakah ini kuali atau kuanti? Kalau kedua kuali atau kuanti, apa perbedaannya di antara keduanya? Nih, selanjutnya penanggap berikutnya. Saya persilakan. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Silakan Bapak Ibu. Menunggu tanggapan berikutnya, mungkin bisa sebegitu. Pemakalah menanggapi langsung atau menjawab langsung. Enggak, dari nanti aja pertanyaan. kita lanjutkan pemakalah kedua aja, Bu Erna. Iya. Presentasi Ya, dulu. kita lanjut aja dulu kepada pemakalah, menunggu penanggap berikutnya. Silakan pemakalah untuk menjawab pertanyaan atau tanggapan dari Bu Indah ini. Silakan pemakalah. Presentasi Bu Devi, Bu moderator. Presentasi Bu Devi dulu. Ya, oke. Satu penanggap, ini lanjut aja pada presentasi makalah oleh Bu Devi Faiza. Ya. Mungkin kepada Bu Devi Faiza, silakan mempresentasikan makalahnya. Kita persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu Bu Nana Septianti dan juga Bapak Ibu-ibu yang kami banggakan. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang penelitian tindakan kelas. Izin share screen, Bu. Ini kata-kata panjang ini. Yang pertama tentang pengertian. Penelitian tindakan kelas terdiri dari 3 kata, yaitu penelitian, tindakan, dan penelitian merupakan proses pendidikan ilmiah yang dilakukan secara terencana untuk memperoleh fakta guna memperkuat, mengembangkan, dan atau membantah sesuatu yang diyakini kebenarannya. Sedangkan tindakan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk terlaksananya pembelajaran efektif dan efisien. Kelas diartikan sebagai sekelompok siswa dalam satu tingkatan yang sama yang melakukan aktivitas pembelajaran. Sedangkan PTK atau penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh pendidik yang sekaligus sebagai peneliti untuk bersama dengan orang lain atau peneliti ahli untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Jadi PTK ini dilakukan oleh guru atau boleh bersama orang lain, orang yang ahli, peneliti, untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Manfaat dari PTK ini, yang pertama dapat digunakan sebagai cara bagi guru untuk meneliti sendiri praktik-praktik pembelajaran yang dilakukannya di kelas. Manfaat pelaksanaan PTK bagi guru adalah untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajarannya agar lebih efektif. Kemudian yang kedua, guru dapat melakukan PTK sambil melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga ia tidak perlu mengorbankan target kurikulum yang harus dicapai. Hal tersebut dimungkinkan karena PTK tidak membutuhkan waktu dan tenaga secara khusus, sehingga tidak membebani pekerjaan guru. Kemudian PTK ini dapat menjembatani kesenjangan antara teori pembelajaran dan praktiknya dalam kelas. Jadi jika ada praktik pembelajaran yang tidak sesuai, tidak cocok dengan sebuah teori belajar, maka dengan PTK ini guru dapat
mengadaptasi teori yang ada untuk kepentingan proses dan produk pembelajaran agar lebih efektif, optimal, dan fungsional. Kemudian, melalui pelaksanaan PTK, guru dapat melihat, merasakan, dan menghayati secara langsung apakah praktik-praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan memiliki efektivitas yang tinggi atau tidak. Karakteristik PTK ini, yang pertama, fokus penelitian tindakan yang praktis. Artinya tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah untuk menangani suatu problematika aktual pada ranah pendidikan. Dengan demikian, maka para peneliti penelitian tindakan mengkaji isu-isu praktis yang bermanfaat bagi pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua, pendidik peneliti memiliki kegiatan praktis. Peneliti tindakan terjun ke dalam penelitian partisipatori atau penelitian self-reflektif, di mana mereka mengamati pada ruang kelas, sekolah, atau praktek-praktek pendidikan yang mereka lakukan. Karena mereka mengkaji tentang diri mereka sendiri, mereka merefleksikan bentuk pengembangan diri serta apa yang dapat mereka lakukan untuk melakukan perbaikan terhadap apa yang telah mereka kerjakan selama ini dalam kelas. Kemudian kolaborasi yang dimana PTK ini dilaksanakan secara kolaboratif dan bermitra dengan pihak lain seperti teman sejawat. PTK dilaksanakan secara berkolaborasi antara guru dengan rekan sejawat, guru dengan kepala sekolah, dengan dosen atau dengan pengawas. Kemudian yang keempat, suatu proses yang dinamis. Artinya para peneliti PTK yang terjun ke dalam suatu proses yang dinamis meliputi pengulangan kegiatan seperti spiral dan beberapa kegiatan. Ide penting ialah bahwa peneliti melakukan perencanaan, observasi, dan refleksi secara berulang. Kemudian karakteristik yang berikutnya suatu rencana tindakan. Artinya langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi suatu rencana tindakan. Jadi pada beberapa poin dalam proses kegiatan penelitian, peneliti PTK merumuskan suatu rencana tindakan untuk merespon terhadap masalah. Perencanaan ini mungkin penting untuk menyajikan data bagi penyandang dana suatu program. Kemudian penelitian bersama. Tidak seperti penelitian personal pada umumnya, bahwa investigator dan dipublikasikan dalam jurnal dan buku-buku para peneliti. PTK melaporkan hasil kegiatan penelitian mereka kepada para pendidik yang selanjutnya segera dapat menggunakan hasilnya. Nah, jadi kegunaannya itu lebih kepada guru, gitu, agar hasil penelitian ini dapat diaplikasikan. Kemudian prinsip-prinsip PTK ini, yang pertama, pelaksanaan PTK tidak boleh mengganggu komitmen dan tugas utama guru dalam mengajar. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Kemudian metode yang digunakan harus cukup reliable, sehingga guru dapat mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis yang meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelasnya, serta memperoleh data yang dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang dikemukakannya. Kemudian, masalah penelitian yang ada akan diselesaikan oleh guru, hendaknya masalah yang cukup merisaukannya dan terkait dengan tanggung jawab profesionalnya sebagai guru. Selanjutnya, ketika melaksanakan PTK ini, guru harus bersikap konsisten dan menaati prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian, meskipun guru hanya bertanggung jawab dalam pembelajaran di kelas, namun pelaksanaan PTK sedapat mungkin harus menggunakan wawasan holistik sekolah. Adapun prinsip tindakan dalam PTK ini, yang pertama, tindakan yang dilakukan dalam PTK merupakan suatu kegiatan yang dirancang secara sengaja untuk dilakukan oleh siswa dalam proses KBM dengan tujuan tertentu. Kemudian kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran harus berupa tindakan yang diyakini lebih baik dari kegiatan yang biasa dilakukan oleh guru di kelas. Jadi kegiatan atau tindakan yang dilakukan itu lebih baik daripada kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari di kelas oleh guru. Dan yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh guru dalam PTK adalah tindakan yang berbeda dan dari yang biasa dilakukan guru dalam praktik pembelajaran sebelumnya. Karena tindakan yang sudah pernah dilakukan dipandang belum memberikan hasil yang memuaskan.
Adapun model-model PTK, yang pertama model Cook-Lewin. Model ini menjadi acuan dari berbagai model penelitian tindakan kelas. Komponen yang ada dalam model ini yang pertama perencanaan atau planning, kemudian tindakan, acting, kemudian pengamatan, observing, dan refleksi atau reflecting. Yang kedua, model Kemis dan Tagar. Komponen tindakan atau acting dengan pengamatan observing dijadikan menjadi satu kesatuan. Karena pada kenyataannya kedua komponen tersebut merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Begitu suatu kegiatan dilakukan, observasi harus dilakukan segera mungkin. Nah, jadi keduanya saling berhubungan. Kemudian terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian untayan-untayan tersebut dipandang sebagai satu siklus. Jadi yang 4 tadi itu dipandang sebagai satu siklus. Oleh karena itu, pengertian siklus di sini adalah putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian banyaknya siklus dalam penelitian tindakan kelas tergantung dari permasalahan yang perlu dipecahkan. Jika satu penelitian mengaitkan materi perkuliahan dan kompetensi belajar dengan sendirinya, jumlah siklus untuk setiap mata kuliah melibatkan lebih dari 2 siklus. Kemudian yang ketiga, model Elliott yang menekankan pada proses untuk mencobakan hal-hal baru dalam proses pembelajaran. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan dan mengembangkan gagasan umum yang dilanjutkan dengan melakukan eksplorasi, yakni studi untuk mempertajam gagasan atau ide. Ketika peneliti sudah merasa cukup, selanjutnya melakukan rencana secara menyeluruh dan berdasarkan rencana tersebut selanjutnya melakukan tindakan pertama yang selama pelaksanaannya dilakukan monitoring dan eksplorasi. Hasil dari monitoring dan eksplorasi, peneliti dapat melakukan tindakan kedua dan kembali merevisi rencana. Jadi ini dimulai dari gagasan awal, gagasan umum dulu, yang dilanjutkan dengan eksplorasi untuk mempertajam gagasan atau ide. Kemudian yang keempat, model Ebut yang beranggapan bahwa suatu penelitian tindakan harus dimulai dari adanya gagasan awal. Dan gagasan awal ini didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan suatu perbaikan proses untuk menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Jadi dengan gagasan itu, kemudian peneliti berupaya menemukan berbagai tindakan apa saja yang harus dilakukannya untuk menyelesaikannya. Dengan adanya pengetahuan hasil dari proses analisis, selanjutnya peneliti menyusun rancangan umum yang berisi tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan kemudian diimplementasikan. Selama proses implementasi dilakukan, monitoring untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya tindakan atau perlakuan peneliti. Dari hasil monitoring itulah selanjutnya disusun penjelasan tentang berbagai kegagalan yang terjadi dari tindakan yang telah dilakukan. Nah, inilah kemudian akan menjadi masukan dalam merevisi rencana umum yang selanjutnya, yang akan melahirkan rencana implementasi pada putaran kedua. Demikian selanjutnya sampai putaran tertentu. Kemudian pola dari penelitian tindakan kelas ini, ada pola guru peneliti, artinya guru memiliki peran utama baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan PTK. Jadi guru itu yang peran utamanya dalam penyusunan PTK dan juga dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, kolaboratif. Pola ini biasanya inisiatif untuk melaksanakan PTK tidak dari guru, jadi bukan dari guru tapi dari pihak luar yang berkeinginan untuk memecahkan masalah-masalah pelajaran. Kemudian yang ketiga, penelitian terintegrasi. Pada pola ini, guru sama sekali tidak terlibat dalam rancangan penelitian. Inisiatif dan masalah yang teliti sepenuhnya berasal dari peneliti dari luar, tidak dari guru. Peran dan fungsi guru hanya sebatas melakukan tindakan. Kemudian jenis-jenis PTK, yang pertama jenis diagnostik, yaitu penelitian dilakukan untuk menuntun peneliti ke arah suatu tindakan karena suatu masalah yang terjadi. Misalnya ada konflik antara siswa di kelas, adanya pertengkaran di antara siswa dan sejenisnya. Kemudian jenis partisipan, penelitian dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dari awal sampai akhir proses. Yang ketiga, jenis empirik, penelitian dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan,
dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas. Jadi dalam penelitian ini peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan di kelas tersebut. Kemudian yang keempat, jenis eksperimental. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya menerapkan berbagai teknik, metode, atau strategi dalam pembelajaran secara efektif dan efisien. Prosedur dari PTK ini yang pertama penetapan fokus permasalahan, kemudian perencanaan tindakan, kemudian pelaksanaan tindakan, lalu pengumpulan data, pengamatan atau observasi, kemudian refleksi, analisis dan interpretasi, kemudian perencanaan tindak lanjut. Mungkin demikian presentasi kami kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon kritik dan tanggapan yang membangun agar makalah ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Devi yang telah mempresentasikan makalahnya di hadapan kita semua, kepada kita semua. Untuk termen berikutnya itu kita buka sesi tanya jawab atau sesi yang Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan, masukan atau kritikan. Nah, untuk hal ini silakan dulu Bu Devi tutup share screen-nya. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi atau bertanya, kita persilakan. Mohon izin Bu Moderator. Nah, silakan Bu Devi tutup dulu screen-nya karena ini menghambat untuk layar. Silakan Rabiatul Adawiyah. Oke, terima kasih kepada moderator yang terhormat kepada Bu Dr. Nana serta rekan-rekan perjuangan. Mohon maaf sebelumnya agak terlambat karena tadi ketiduran. Dikira jam 2, rupanya setengah 2. Langsung saja kepada pertanyaan. Coba pemakalah. Menurut pandangan pemakalah, penelitian tindakan kelas ini apakah bisa diterapkan oleh seorang profesor, dokter, atau seorang mahasiswa? Apakah hanya berbatas kepada guru saja atau gimana gitu? Jadi pandangan pemakalah terkait dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini. Lalu yang kedua, coba pemakalah berikan contoh, kalau bisa dipaparkan di layar Zoom lebih bagus, contoh dari bentuk penelitian tindakan kelas ini, terutama dari bagian bab 3-nya. Jadi minta contoh bagaimana penelitian tindakan kelas ini. Dan yang terakhir terkait dengan tadi ada pemakalah menyampaikan ada jenis PTK itu ada diagnostik, partisipan, eksperimental, dan satu lagi apa tadi itu terlewatkan. Jadi apa beda eksperimental penelitian pada penelitian tindakan kelas ini dengan penelitian eksperimen yang kita bahas pada materi sebelumnya, sehingga bisa kita cari titik temu perbedaan di antara penelitian eksperimen PTK ini dengan penelitian eksperimen yang kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah hanya sebatas guru saja yang boleh melakukan penelitian tindakan kelas ini atau boleh dosen atau mahasiswa atau yang lainnya? Berikut terkait dengan contoh pemaparan dari PTK itu sendiri, contoh dari bentuk-bentuk bab 3 dari PTK ini, serta perbedaan eksperimental pada PTK dengan eksperimen pada penelitian kita sebelumnya. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara moderator. Oke. Ya, terima kasih kepada Rabiatul Adawiyah. Itu silakan pemakalah mencatat 3 pertanyaan dari Bu Atun. Yang pertama itu, apakah PTK ini bisa diterapkan oleh seorang profesor, dokter, ataupun mahasiswa? Karena PTK ini hanya diterapkan biasanya oleh seorang guru. Yang kedua,
Coba pemakalahnya berikan contoh dalam bentuk PTK ini, terutama pada bagian bab 3. Itu mohon pemakalah memberikan penelitian pada bab 3-nya untuk bentuk PTK. Yang ketiga itu, apa bedanya eksperimental pada PTK dengan penelitian eksperimen yang kita bahas selama ini? Ini kalau apa perbedaannya? Mungkin itu pertanyaan dari Rabiatul Adabiyah. Nah, kita persilakan kepada penanggap berikutnya. Pak Antoni Ekal, Ya. boleh silakan Pak Antoni. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu kita pada diskusi ini. Juga kepada pemakalah yang telah memaparkan makalahnya kepada kita bersama. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing dan pengampu kita pada siang ini Bu Nana, Bu Dr. Nanam. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang dipaparkan oleh pemakalah di dalam masalah penelitian tindakan kelas atau PTK ini, itu sudah dipaparkan begitu jelas kepada kita, ada jenis, kemudian termasuk juga model-modelnya. Di antara model-model tersebut ada model yang dikemukakan oleh Kimis dan Elliott. Ya. Di dalam itu ada poinnya yang terinci itu adalah tentang masalah perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Mungkin untuk penelitian dan langkah-langkah ini dari model Kimis dan Tegar ini, bagaimana langkah-langkah perencanaannya, tindakannya, mungkin bisa juga diberikan contoh dalam penelitian yang modelnya yang Tegar, termasuk juga model Elliott dan Ebat itu. Apakah dari model-model itu ada persamaannya atau perbedaannya? Jika ada persamaannya, di mana letak persamaannya? Jika ada perbedaan, di mana letak perbedaannya? Dari model-model itu, ya, yang kegunaan dari penelitian tindakan kelas ini itu bisa digunakan oleh mahasiswa untuk menyusun disertasi atau tulisan-tulisan yang atau skripsi, atau hanya untuk tulisan bagi para dosen untuk pengembangan di kelas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang simpel aja Pak Antoni tentang pertanyaan yang kedua ini. Ya. Jadi penelitian tindakan kelas ini apakah bisa digunakan oleh para mahasiswa untuk menyusun disertasi atau karya ilmiah terakhir, atau hanya terfokus pada kepentingan guru untuk meneliti masalah penelitian untuk di kelas saja? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Antoni. Ini langsung aja pertanyaan Pak Antoni ini Bu pemakalah itu tentang perbedaan model penelitian. Ada penelitian apa tadi Pak Antoni? Apakah bisa ini diterapkan untuk skripsi atau tugas akhir dari seorang mahasiswa, atau hanya ini sebagai tugas guru untuk melaksanakan PTK ini? Mungkin itu aja, mungkin pemakalah lebih paham maksud dari pertanyaan Pak Antoni. Kita persilakan. Baru 2 pertanyaan penanggap. Yang ketiga masih ada. Silakan Bu Yursilis. Apakah suara saya terdengar? Sudah Bu. Nanti kalau putus-putus kita mohon diulang kembali. Okay. Silakan Bu Yursilis. Ada Bu Yursilis? Ada terdengar suara saya? Ada Pak. Ada. Baik, ada Bu. Terlebih dahulu yang sama-sama Suara Ibu kecil kali. ya ampun, suara ini sampai situ namanya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman adalah kira-kira langkah-langkah. Suaranya kurang terdengar Bu. Ya Bu, putus-putus. Ya, putus-putus Bu. Langkah-langkah untuk melakukan penelitian PTK. Langkah-langkah untuk melakukan penelitian PTK ya. Oke, siap Bu. Satu aja Bu Yursilis. Itulah. Ya, kita cukupkan aja. Ya. Untuk Ya, mungkin satu pertanyaan dari Bu Yursilis, Bu Pemakalah. Kira-kira apa sih langkah-langkah
untuk melakukan sebuah penelitian tindakan kelas ini. Mungkin kepada pemakalah, mulailah silakan menjawab dari pertanyaan yang bisa dimulai dari awal dahulu. Yang Kepada buyur tadi apa, Bu pemakalah, Erna? yang tadi dong. buyur, kira-kira langkah-langkah untuk melakukan sebuah penelitian PTK. Ya. Yang PTK itu sendiri artinya penelitian tindakan kelas. Silakan kepada Bu pemakalah untuk menjawab. Kalau perlu, mulailah dari pertanyaan yang mendasar, menjawab pertanyaan yang mendasar, sehingga nanti untuk menghemat waktu sekali dayung 30 Telangkawi mungkin. Untuk mengingat nanti pertanyaan Bu Rika, kita mulai dari Bu Rika dulu. Bu Rika sudah menyiapkan dari awal tadi ya. Nah, silakan Bu Rika. Baik, terima kasih Bu Moderator. Mohon maaf Ibu Dokter, saya akan coba menjawab semampunya dulu dari pertanyaan Ibu Indah tadi tentang termasuk kategori penelitian apa dari penelitian tokoh, kemudian penelitian survei dan penelitian sejarah ini gitu. Yang pertama dulu dari penelitian survei. Kemudian pengertiannya dulu, pemahamannya bahwa penelitian survei itu merupakan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini. Nah, itu tentang sebuah keyakinan, kemudian tentang pendapat, tentang karakteristik, maupun tentang sebuah tingkah laku yang berhubungan tentang sebuah variabel untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis atau tentang kehidupan sosial dan psikologis tentang tingkah laku seseorang dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Jadi di sini seringkali penelitian ini menggunakan populasinya banyak, gitu, intinya sangat banyak. Tapi ada juga yang sedikit, tetapi boleh diambil sampelnya dari jika populasinya banyak. Kemudian tadi Bu Indah juga menanyakan tadi kemarin dosen juga menjelaskan tentang penelitian atau metode penelitian kuantitatif. Kok di sini ada lagi metode kuantitatif. Maksudnya di sini penelitian ini kan menggunakan penelitian survei, tapi untuk metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian survei ini menggunakan metode kuantitatif gitu. Karena metode penelitian survei ini sering digunakan dalam bentuk penelitian menentukan hubungan atau menentukan perbandingan atau korelasi antar dua variabel gitu. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu tidak perlu, biasanya deskriptif gitu. Tapi kalau dalam penelitian survei itu seringnya menggunakan perbandingan tadi atau hubungan berdasarkan sebuah tingkat. Seperti tadi yang saya contohkan, misalnya perbandingan produktivitas kerja antara pegawai PTS dengan pegawai PTN. Nah, itu kan perbandingan, membandingkan pegawai PTN dengan PTS. Nah, ini biasanya menggunakan metode kuantitatif karena dia banyak, kemudian menggunakan perbandingan. Kemudian untuk yang kedua, penelitian sejarah. Nah, untuk pengertiannya dulu, penelitian sejarah ini kan merupakan sebuah penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis yang berkaitan dengan kejadian masa lalu atau masa lampau untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan fakta-fakta sebuah pengaruh atau perkembangan kejadian yang memungkinkan, yang dapat membantu dan memberikan informasi kepada kejadian sekarang ini dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Kemudian metodenya apa? Dalam penelitian sejarah ini boleh menggunakan metode kuantitatif dan boleh menggunakan kualitatif. Tadi sering menggunakan metode kualitatif. Nah, ini seringnya yang dibahas adalah tentang benda-benda atau tentang adanya apa tadi yang sejarah, adanya Candi Borobudur gitu. Awalnya terjadinya Candi Borobudur itu seperti apa gitu. Itu seringnya yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif gitu. Tidak perlu menggunakan angket atau instrumen-instrumen yang banyak. Jadi metode yang digunakan itu metode kualitatif itu untuk mendapatkan data-data tadi.
Nah, instrumennya yang digunakan apa? Itu wawancara dan observasi, kemudian dokumen-dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian sejarah ini. Gitu. Seperti Candi Borobudur tadi, misalnya nama, kok namanya Candi Borobudur dari mana asalnya? Itu yang digunakan apa? Nggak perlu angket, itu wawancara gitu. Kemudian struktur Candi Borobudur itu seperti apa, berapa tingkat, itu yang digunakan untuk alat pengumpulan datanya apa? Berarti yang digunakan adalah observasi, melihat secara langsung, itu nggak ada angketnya, nggak ada hitungan-hitungan atau angka-angka dengan data kuantitatifnya. Gitu. Kemudian reliefnya, seperti apa relief-relief Candi Borobudur tersebut, itu yang digunakan alatnya atau instrumennya juga seperti observasi juga, gitu yang digunakan, belum juga menggunakan angket dan tidak benar instrumen-instrumen banyak. Kemudian yang terakhir ada tahapan pembahasannya, baru dianalisis data-data tersebut. Gitu. Jadi tidak perlu angka-angka atau kuantitatif. Kemudian penelitian tokoh. Nah, penelitian tokoh ini metode apa yang digunakan? Nah, kita tahu penelitian tokoh ini kan atau studi tokoh ini merupakan salah satu jenis penelitiannya kualitatif atau metode yang kita gunakan dalam mengumpulkan data itu berbentuk analisis. Untuk pengertiannya, penelitian tokoh ini merupakan suatu jenis penelitian kualitatif untuk mencapai suatu pemahaman tentang tokoh atau seseorang atau seorang individu dalam komunitas tertentu di bidang tertentu yang mengungkap tentang pandangannya, kemudian motivasinya, kemudian sejarah hidup tokoh yang kita bahas tersebut, kemudian ambisi tokohnya tersebut, itu yang kita bahas, itunya tentang tokoh atau individunya yang kita bahas. Kemudian juga tidak menggunakan angket. Kemudian tokoh yang kita bahas paling cuma 2 atau 3 tokoh gitu. Mungkin metode yang digunakan juga metode kualitatif gitu, yang sering digunakan. Tadi contohnya juga sudah ada di makalah, kira tentang misalnya pendidikan Islam menurut siapa gitu, dan bagaimana kekurangannya, bagaimana kelebihan dari pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh tersebut, kemudian keunggulannya juga seperti apa keunggulan tentang pendidikan yang dibahas oleh tokoh tersebut gitu, atau tokoh yang kita teliti gitu. Kan itu Bu Moderator pemahaman penulis atau pemakalah. Terima kasih, saya kembalikan pada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu satu jawaban dari Berika untuk pertanyaan Bu Indah Fitri. Mungkin sebelum kita berikan kepada feedback, kita lanjut aja kepada Bu Depi dulu ya. Tapi kalau ada nanti ke waktu dan kesempatan, kita kasih feedback untuk penanggap. Gimana Bapak Ibu? Oke, kita silakan kepada Bu Depi. Kita lanjut aja dulu menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, setelah nanti kita dijawab, nah kita akan memberikan feedback kepada penanya dan dipersilakan untuk Bapak Ibu memberikan tambahan jawaban atau tanggapan. Kepada Bu Depi, kita persilakan dulu. Ya, terima kasih Bu Yanti. Yang pertama pertanyaan dari Atun ya. Bisakah diterapkan oleh profesor, doktor, dan mahasiswa di internet ya Pak? Ini karena baru pertama kali mempelajari ini, mungkin nanti Bu Nana bisa meluruskan ya. Kalau dibaca di beberapa tempat itu, penelitian tindakan kelas ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Nah, jadi yang guru itu menjadi salah satu orang yang harus ada dalam PTK itu, karena dia yang akan melakukan tindakannya nanti gitu. Nah, kemudian apakah bisa dilakukan oleh profesor, dosen, atau mahasiswa gitu. Nah, kalau senior profesor, tadi kan juga ada jenis-jenisnya macam-macamnya itu, ada yang kolaboratif dan segala macamnya itu, di sana di mana tidak hanya guru sendiri yang berperan sebagai orang yang merancang dan melakukan tindakan, akan tapi juga bisa dia berkolaborasi atau bekerja sama dengan yang lain seperti dosen atau peneliti ahli. Jadi peneliti ahli ini bisa jadi profesor, bisa dosen, atau yang lainnya gitu. Peneliti. Mungkin itu jawaban untuk Atun yang pertama. Contoh PTK mungkin nanti ya. Kemudian
beda penelitian eksperimental yang ini dengan jenis yang terdapat pada PTK ini. Perbedaannya, kalau yang eksperimen yang kemarin itu kan tidak diwajibkan guru ya, bukan untuk guru tidak menjadi insider dalam penelitian itu sebagai orang yang termasuk di sana melakukan tindakan gitu. Akan tetapi dalam penelitian tindakan ini guru itu berperan baik itu sebagai perancang dari penelitian ini atau dalam melakukan tindakan. Jadi mungkin itu perbedaan utamanya gitu dengan yang kemarin. Kemudian pertanyaan dari Pak Haikal tentang langkah-langkah dari model Taggart, Elliott, dan segala macamnya. Itu bisa dilihat di makalah ya Pak Haikal. Di sana ada dijelaskan, ada gambarnya. Ada gambarnya tentang yang Lewin, siapa namanya? Nah, sebentar, halaman berapa ini? Jadi yang menjadi acuan dari PTK ini pada mulanya itu adalah modal dari Kurt Lewin, di mana ya terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, planning, kemudian tindakan, acting, kemudian pengamatan atau observing, kemudian refleksi atau reflection. Kemudian di sini bisa dilihat ya bagaimana gambarnya. Ada pertimbangan, perencanaan, pengamatan, tindakan, kemudian dilanjutkan kepada siklus yang berikutnya. Jadi keempat-empat ini gitu. Lalu diputar sehingga mendapatkan hasil nantinya. Apa pertimbangannya, apa perencanaannya, apa pengamatannya, kemudian pertimbangan, perencanaan, pengamatan, tindakannya apa, dan itu berputar terus gitu, dan sampai ke siklus berikutnya. Kemudian model Chemis dan Taggart ini menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dengan rencana atau planning, tindakan atau acting, pengamatan, observing, refleksi sama dengan yang Lewin tadi, dan perencanaan kembali yang merupakan dasar untuk suatu rancangan pemecahan permasalahan. Ini ada contoh bagannya itu refleksi, kemudian ada perencanaan, perlakuan, pengamatan, kembali lagi ke perencanaan, perlakuan, dan pengamatan. Jadi bedanya dengan yang Lewin tadi, kalau yang tadi itu kan satu-satu gitu. Yang Lewin tadi ada perencanaan, tindakan, satu-satu kegiatan yang ada direncanakan dulu, kemudian ada tindakan, kemudian diamati, setelah itu ada refleksi. Sedangkan kalau yang model Chemis dan Taggart ini, rencana dan tindakan itu dia satu gitu. Jadi refleksi, perencanaan, dan langsung perlakuan dan pengamatan sekaligus. Dan itu berputar sampai ke bawah gitu, ke siklus berikutnya. Kemudian untuk yang Elliott, langkah pertama yang dilakukan pada model ini menentukan dan mengembangkan gagasan umum yang dilanjutkan dengan melakukan eksplorasi, yakni studi untuk mempertajam gagasan atau ide. Jadi dari gagasan umum dulu, kemudian untuk menentukan dan mengembangkan gagasan umum yang dilakukan dengan melakukan eksplorasi, yakni studi untuk mempertajam gagasan atau ide. Jadi ketika peneliti sudah merasa cukup, selanjutnya melakukan rencana secara menyeluruh, dan berdasarkan rencana tersebut selanjutnya melakukan tindakan pertama yang selama pelaksanaannya dilakukan monitoring eksplorasi. Jadi berangkat dari gagasan umum yang dilanjutkan dengan eksplorasi, kemudian
Setelah dia merasa cukup, lalu dilanjutkan dengan rencana secara menyeluruh, dan berdasarkan rencana tersebut dilakukan tindakan pertama yang selama pelaksanaannya dilakukan monitoring dan eksplorasi. Jadi hasil dari monitoring dan eksplorasi peneliti dapat melakukan tindakan kedua dan kembali merevisi rencana. Jadi ada monitoring dan juga eksplorasi. Di sini ada contohnya ya, ada ide utama, ada ide umum atau general ide, ada peninjauan, rencana menyeluruh, kemudian revisi rencana menyeluruh itu apa tindakan 1, tindakan 2 dan seterusnya. Itu kemudian pertanyaan dari Ibu Yursilis ya, tentang langkah-langkah PTK itu juga ada di makalah prosedur pelaksanaan PTK bagian akhir sebelum penutup. Ini dari beberapa buku itu berbeda-beda ya. Di antara yang kami salah satunya itu yang pertama penetapan fokus permasalahan. Dalam penetapan fokus permasalahan ini, jadi sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan, misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Jadi sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajaran. Contohnya pertanyaannya itu, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pelajaran cukup memadai? Apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Jadi dilakukan fokus permasalahan dengan mengajukan pertanyaan tentang apa yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian apakah sarana pembelajaran sudah cukup memadai? Apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan identifikasi masalah. Kemudian aspek penting pada tahap ini adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami dalam pembelajaran. Nah, jadi caranya diantaranya menuliskan semua hal permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian memilah dan mengklasifikasi permasalahan menurut jenis bidangnya. Kemudian mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Kemudian dari setiap urutan yang diambil itu, kemudian dikaji kelayakannya dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis maupun teoritis. Jadi setelah memperoleh deretan permasalahan melalui identifikasi, kemudian dilakukan analisis untuk menentukan kepentingannya. Jadi analisis terhadap masalah juga dimaksudkan untuk mengetahui proses tindak lanjut perbaikan atau pemecahan yang dibutuhkan. Jadi ada identifikasi, ada analisis. Nah, jadi pertanyaan yang kita lakukan ketika analisis diantaranya itu bagaimana konteks, situasi, atau iklim di mana masalah terjadi, kemudian apa kondisi-kondisi prasyarat untuk terjadinya masalah, bagaimana keterlibatan masing-masing komponen dalam terjadinya masalah, bagaimana kemungkinan alternatif pemecahan yang dapat diajukan, bagaimana ketepatan waktu, lama, atau durasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Nah, jadi analisis. Kemudian setelah itu baru dirumuskan masalah secara jelas, spesifik dan operasional, identifikasi masalah, kemudian dianalisis masalahnya, kemudian dirumuskan masalahnya. Contoh rumusan masalah dalam PTK ini diantaranya apakah strategi pembelajaran
menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Kemudian, apakah pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran? Apakah penyampaian materi dengan menggunakan LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran dan lain-lain? Kemudian yang kedua, perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan ini memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang akan diambil yang dapat memperbaiki sistem, proses, dan hasil. Hipotesis tindakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Contohnya, strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Itu contoh hipotesisnya. Atau pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Penyampaian materi dengan menggunakan LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan sebagainya. Setelah perencanaan tadi, kemudian melaksanakan dari tindakan yang direncanakan tadi. Nah, pada tahap ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilakukan secara benar tanpa berlaku wajar. Pada PTK ini dilakukan oleh guru, pelaksanakan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Jadi waktu ini dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Beri contoh dari aspek-aspek rencana atau skenario tindakan yang akan dilakukan pada suatu PTK. Contohnya, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran X untuk pokok bahasan A, B, C, dan D. Kemudian, format tugas, pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasan. Pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain oleh dan dari anggota kelompok. Bagi topik bahasan untuk kelompok dengan cara random, dengan cara yang menyenangkan. Ibu Devi, mungkin bisa bisa dilihat di makalah ya. Kemudian selanjutnya setelah kita melaksanakan tindakan, maka dilakukan pengamatan, observasi, dan pengumpulan data. Nah, kemudian setelah dilakukan observasi ini, dilakukan refleksi. Nah, mungkin demikian. Kemudian setelah refleksi ini ada perencanaan tindak lanjut gitu. Ketika mungkin tindakan yang tadi itu mungkin belum sesuai dengan yang kita inginkan, jadi kita ulang lagi dari awal tadi gitu. Apa perencanaan kita berikutnya supaya tindakan ini berhasil dilakukan dan bisa meningkatkan proses pengajaran di kelas. Mungkin itu sebagai contohnya, mungkin juga bisa menjawab pertanyaan Atun tadi ya. Gitu. Dilihat aja makalahnya. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Oke, Bapak Ibu, terima kasih kepada Devi Faiza. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan menunggu jadwal ini tetap berjalan dengan aman, baik dan sentosa. Bapak Ibu sudah dijawab oleh pemakalah pertanyaannya dan tanggapannya. Mungkin kita bisa kembalikan kepada feedback. Kita tunggu 5 menit lagi waktunya. Kita nanti akan kita serahkan kepada Bu Dokter. Mungkin untuk ini kita mohon bantuan kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu atau ada masalah tambahan jawaban, bukan tambahan pertanyaan Bapak Ibu, tambahan jawaban dari Bapak Ibu semua untuk kesempurnaan jawaban ke makalah ini. Di samping kita menunggu arahan dan penguatan dari Bu Dr. Nana. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan jawaban.
Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau menambah jawaban? Atau Mohon izin, kita kembalikan? Silakan Bu Atun. Rabiatul Adabiyah. terkait dengan pertanyaan tadi, apakah contoh yang diminta tadi sudah dipaparkan sama Bu Devi pemakalah, Bu Moderator? Belum. Oke, Contoh belum. dari Kepada Bu Devi mungkin jangan sampai lupa untuk memberikan sebuah contoh, karena ini juga ilmu untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Ya, setuju. Contoh bentuk dari PTK itu seperti apa, terutama di bagian bab 3 gitu ya. Mohon nanti pemakalah menjawabnya simpel, cepat, dan padat. Mohon kepada pemakalah kita silakan, karena waktu kita udah kasih. Silakan Bu pemakalah untuk memberikan sebuah contoh PTK itu, terutama pada bab bagian 3 nih. Sebentar Ibu Erna, atau kalau ada yang lain silahkan. Nah, Bapak Ibu yang mau menambahkan silakan, atau kita minta kepada Bu pengawas mau menambah jawaban, silakan Bu pengawas. Itu. Nih kayak kita ini mau kehausan ilmu gimana nih contoh PTK ini, terutama dalam penulisan karya ilmiah ini. Ada Bapak Ibu silakan kita berbagi atau sharing, atau mau nambahkan jawaban dari penanya tadi, silakan. Iya, silakan Bu. Bisa nggak suara saya? Soalnya laptopnya nggak ambil suaranya Nakira. Bisa. Oke. Cuma putus-putus Bu Irsilis. Gimana pemakalah? Bisa menjawab langsung? Nanti kita minta aja arahan dan penguatan dari Bu Dokter nanti. Gimana pemakalah? Bu Irsilis nanti suara penguatan? Iya. Oke, karena Bu Irsilis suara putus-putus karena ini cuma sistematika proposalnya saja yang dipelajari tadi, yang belum sampai di bab 3. Oke, Bapak Ibu semua. Oke, Bu pemakalah, kita serahkan kepada Bu Dokter. Oke, Bapak Ibu semua yang dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin diskusi kita cukupkan dulu pada hari ini. Kita minta bantuan berupa arahan dan penguatan terhadap tema kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Saya sebagai moderator diskusi pada hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bu Dokter. Nah, kepada Bu Dokter kita persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Suara saya nggak ya? Pecah-pecah Bu. Suaranya pecah-pecah Bu. Terputus-putus Bu. Iya. Belum Bu. Pecah suaranya Bu. Ya, saya coba pakai HP. Ada kedengaran saya? Ada Bu. Ada. Ada masa Bu. Ini kalau laptop ini banyak kali masalah.
Ya, baik, tadi kita sudah membahas tentang penelitian tokoh, penelitian survei, penelitian sejarah, dan terakhir PTK. Saya pikir PTK minggu depan. Berarti R&D yang belum ya? R&D udah tadi? Enggak ya? Belum ya? Berarti 4 jenis penelitian. Penelitian PTK, penelitian tokoh, penelitian survei, kemudian penelitian sejarah. Dan penelitian survei itu termasuk penelitian kuantitatif, bisa dilaksanakan, bisa ada hipotesisnya, bisa tidak. Jadi survei itu, kalau penelitian surveinya jenisnya kuantitatif deskriptif, deskriptif kuantitatif, itu tidak perlu pakai hipotesis. Misalnya tentang mensurvei pendapat rakyat Indonesia tentang penundaan pemilu, itu bisa dilakukan penelitian survei itu ya. Itu tidak perlu hipotesis, itu tinggal membagikan angket saja gitu. Angketnya pun angket yang sederhana saja gitu. Paling jawabannya ya, setuju atau tidak. Itu penelitian survei. Jadi lebih sederhana instrumennya. Dan bisa saja penelitian survei ini menggunakan uji hipotesis. Nah, jadi penelitian survei yang tergantung jenis-jenis tujuan penelitian survei yang telah dibahas oleh pemakalah tadi. Kalau ingin membuktikan hipotesis penelitian surveinya berarti ada hipotesis dan itu akan dibuktikan melalui penelitian kuantitatif jenis penelitian survei. Kemudian penelitian tokoh. Nah, penelitian tokoh tadi juga sudah dijelaskan dan di sini saya punya buku disertasi ya. Disertasi yang sudah dijadikan buku tentang perbandingan pemikiran pendidikan Islam antara Hasan al-Banna dan Muhammad Natsir. Nah, ini penulisnya adalah Bapak Dr. Saidan, Widya Suara Balai Diklat Keagamaan Padang. Ini beliau tamat tahun 2011 atau 2010. Jelas bukunya terbitan 2011. Dan sudah penerbitannya sudah dibiayai oleh Balitbang. Jadi dalam jenis penelitiannya ini di tujuan penelitiannya bisa kita lihat di sini tujuan dan manfaat penelitiannya. Jadi ada juga yang berpendapat untuk apa membanding-bandingkan tokoh atau penelitian perbandingan pemikiran ini masuk penelitian sejarahkah atau penelitian tokoh. Saya lihat di bab 3-nya ini adalah penelitian tokoh. Nah, dilihat dari tujuan dan manfaat penelitiannya di sini menemukan pemikiran Hasan al-Banna dan Muhammad Natsir tentang komponen-komponen pendidikan Islam ideal, meliputi asas, tujuan, materi, metode, dan lain sebagainya. Memperdalam pemahaman tentang prinsip pendidikan Islam yang ideal menurut kedua tokoh tersebut, yaitu menurut Hasan al-Banna dan Muhammad Natsir, dan mendapat titik temu pemikiran kedua tokoh tersebut. Nah, jadi di sini itu tujuan penelitiannya. Jadi yang dikaji itu bukan tokoh sebagai apanya ya, sebagai orang per orangnya gitu. Jadi dari lahir sampai dia meninggal enggak seperti itu, tapi di sini fokus ke pemikirannya tentang pendidikan Islam. Nah, itu dari beberapa aspek yang dilihatnya, bagaimana pemikiran Hasan al-Banna dan Muhammad Natsir. Nah, ini promotornya Bapak Rektor Bapak Prof. Samsul Nizar, Rektor Stein Bengkalis, dan Bapak Prof. Dr. Zulmukim. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk penelitian tokoh, bisa dibaca penelitian beliau di sini, disertasi beliau tentang penelitian tokoh ini. Nah, misalnya kalau penelitian sejarah apa contohnya? Nah, misalnya ada teman di kelas A tadi dia ingin meneliti tentang sejarah masuknya Islam di Sawah Lunto. Itu jenis penelitian sejarah. Ya. Nah, bagaimana masuknya Islam di daerah Sawah Lunto atau sejarah munculnya Wali Songo. Itu sejarah ya, bukan tokoh itu. Kalau kita mengkaji tentang suatu sejarah sejarah Islam, munculnya Islam dan lain sebagainya. Jadi bedakan penelitian sejarah, walaupun dalam penelitian tokoh itu ada juga sejarahnya. Nah, tapi kita lebih fokus ke tokohnya, itu namanya penelitian tokoh. Dan bolehkah kita membanding-bandingkan pemikiran beberapa tokoh itu? Gitu? Ya jawabannya, ya kemarin kata teman-teman di kelas A, ada tamu.
Sudah, Pak? Iya. Dan kemarin tadi di kelas B, kelas A tadi juga dikatakan kalau kata Pak Prof. Samsul Nizar itu untuk apa dibuat lagi perbandingan pemikiran. Jadi ya tergantung tujuan kita untuk apa gitu ya. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya kita membanding-bandingkan dua pemikiran tokoh. Yang pasti tokoh ini berbeda, negaranya aja udah berbeda di sini. Nah, Hasan al-Banna entah di mana, Muhammad Nasir orang Indonesia ya. Hasan al-Banna dari mana? Mesir. Tahu pula saya, belum ada saya baca. Mesir, Bu. Dari Mesir. Jadi dibanding-bandingkan. Jadi dari negaranya berbeda, apanya berbeda, itu semuanya ya. Tapi kita fokus ke, nah mungkin si peneliti meneliti asal saja. Pasti ada kesamaannya, banyak kesamaannya yang dilihatnya. Makanya dia tertarik dan sampai sekarang pemikiran mereka berdua itu masih terpakai. Jadi ada sesuatu yang apa namanya? Yang tetap sesuatu yang berharga yang memang tertarik si peneliti untuk menelitinya. Kenapa tokoh Hasan al-Banna ini selalu masih disebut-sebut dalam dunia pendidikan? Bapak Muhammad Nasir juga kan sampai sekarang masih tersebut pemikiran-pemikiran beliau terhadap konsep dunia pendidikan Islam ya. Makanya si peneliti ingin tertarik. Mungkin Bapak Ibu ingin meneliti perbandingan pemikiran siapa lagi ya tentang konsep pendidikan Islam, tapi yang masih terpakai sampai sekarang ya, yang masih disebut-sebut orang, masih pemikirannya masih diterapkan. Misalnya Buya Hamka kan masih sekarang masih disebut juga, masih banyak juga referensi yang mengutip pemikiran-pemikiran beliau misalnya. Mau dengan siapa dibandingkan? Jadi sah-sah saja, yang penting banyak manfaatnya gitu ya. Dan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Dan kemudian kalau penelitian sejarah yang seperti tadi, penelitian sejarah, cuman apa ya, boleh enggak doktor pendidikan Islam meneliti pendidikan tentang sejarah? Kita kan orang pendidikan, meneliti sejarahnya juga konteksnya juga konteks pendidikan. Ya berarti tokoh-tokoh pendidikan Islam lah nanti yang akan diteliti. Dan itu juga harus bermanfaat untuk perkembangan pendidikan Islam zaman sekarang. Gitu. Jadi tidak sekedar meneliti saja gitu. Misalnya sekarang sedang galaknya kurikulum Merdeka Belajar ini, kampus Merdeka Belajar. Ada enggak kaitannya tokoh-tokoh yang dulu tentang kurikulum yang baru ini ya? Itu mungkin bisa diteliti. Tapi kalau enggak ada terpakai lagi atau enggak lagi viral lah istilahnya, atau apalah diteliti gitu ya. Jadi yang manfaatnya itu lebih banyak itu yang akan bisa kita pakai. Kalau sejarah kan murni lah untuk orang sejarah. Kalau kita penelitian sejarah ya boleh saja, tapi ada kontribusinya terhadap pendidikan Islam karena kita dokter pendidikan Islam. Dan kemudian penelitian apalagi survei tadi sudah, kemudian penelitian PTK. Nah, penelitian PTK itu sedang selalu masih marak-maraknya untuk tugas para guru. Nah, Bapak Ibu nanti yang kalau yang bagian di sekolah, guru itu sangat wajib membuat PTK, bagian pengawas, Bapak Ibu yang pengawas bisa membimbing guru-gurunya membuat PTK, yang dosen itu juga bermanfaat untuk membimbing mahasiswanya. S1 ya, S1 yang masih boleh. Kalau dosen PPG, ya sekarang seperti kami di Tarbiyah sekarang mengajar mahasiswa-mahasiswa PPG, pendidikan profesi guru. Harus paham tentang PTK ini karena akan mengajarkan para guru ataupun calon guru, para guru ya, guru yang sudah mempunyai pengalaman dan akan mengikuti profesi guru, itu harus bisa PTK. Karena syaratnya itu nanti menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Nah, jadi langkah-langkahnya tadi sudah diceritakan. Itu terdiri dari beberapa siklus. Nah, sampai kapan kita berhenti dalam siklusnya? Kita berhenti siklusnya itu sampai kriteria keberhasilan penelitian itu terpenuhi. Nah, apa kriteria penelitiannya? Misalnya kita menetapkan bahwa keberhasilan ketuntasan pengetahuan kognitifnya itu 85% siswa secara klasikal tuntas.
Nah, itu kriteria ketuntasan kita, keberhasilan penelitian kita. Tuntas baik dari aspek kognitif, afektif, psikomotor. Nah, kemudian mungkin yang kedua, motivasi belajarnya berada pada kategori baik, minimal baik, itu ya, sangat baik dan baik. Nah, jadi kalau setelah kita jalani siklus pertama belum berhasil, baru tercapai 75% misalnya, berarti kita harus lanjut ke siklus kedua. Karena kriteria keberhasilan penelitian belum terpenuhi. Kalau dalam PTK itu istilahnya nanti ada hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakannya itulah nanti yang akan kita buktikan bahwa nanti sesuai dengan kriteria keberhasilan penelitian kita. Contohnya tadi, jika 85% kelas atau siswa sudah tuntas secara klasikal. Nah, jadi 85% siswa yang mendapat nilai 85. Itu misalnya kalau KKM-nya 85. Nanti kita masuk ke siklus kedua. Siklus kedua itu kita ulang lagi. Dari refleksi siklus pertama, kan dari perencanaan, kemudian observasi, kemudian action atau tindakan, kemudian nanti refleksi. Nah, kita lakukan refleksi apa tindakan perbaikan yang akan kita lakukan di siklus kedua. Oh, misalnya di siklus pertama itu motivasinya masih kurang. Mungkin kita bisa meningkatkan motivasinya dengan memberi hadiah, atau bisa dengan memberi penguatan-penguatan positif sehingga motivasi anak meningkat. Nah, itu bisa juga. Kemudian mungkin hasil belajarnya juga masih belum meningkat. Bisa kita tambahkan dengan menerapkan strategi itu kita tambahkan. Misalnya kita sudah menerapkan strategi STL, ternyata tidak pakai media gitu. Nah, bisa strategi itu kita tambahkan dengan medianya. Nah, sehingga strategi penerapan pendekatan STL itu jika ditambah dengan media mungkin hasilnya lebih meningkat. Jadi ada treatment-treatment tambahan di siklus selanjutnya yang berbeda dengan siklus pertama. Nah, yang penting ada terjadi peningkatan hasil belajarnya, baik kognitif, afektif, psikomotornya. Nanti di siklus kedua, kalau sudah berhasil, kita boleh berhenti. Tapi kalau belum, kita lanjut lagi, kita lakukan refleksi lagi di siklus kedua, lanjut ke siklus ketiga. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam aturan-aturan PTK. Nanti setelah itu dalam ciri khas PTK lagi, di samping ada siklus-siklus ini, juga nanti ada refleksinya sudah. Apa jenis penelitian PTK ini, apakah dia kuantitatif atau kualitatif? Nah, jadi PTK ini ada yang mengkategorikan kualitatif karena banyak isinya bercerita di dalamnya, tapi karena banyak angka-angka juga di dalamnya, ada juga ahli yang menyatakan itu adalah penelitian kuantitatif. Nah, tapi ada yang memisahkan, dia tidak tidak kuantitatif, ya PTK. Gitu. Tapi pendekatannya itu adalah pendekatan kuantitatif, karena di sana ada tes, ada angket, ada observasi. Gitu. Walaupun tidak dilakukan uji statistik, tapi menggunakan statistik deskriptif, kan, mencari persentase, mencari rata-rata, tapi tidak pakai uji statistik, tidak pakai uji T, uji F, uji normalitas, itu tidak. Tapi statistik deskriptifnya kita pakai. Bisa mencari rata-ratanya, frekuensinya, persentasenya, itu walaupun hanya sebatas statistik deskriptif. Nah, itu tentang keempat penelitian tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Ya, Ibu, sedikit Ibu. Boleh kalau nanya, Bu? Silakan Ibu Halimatus Sa'diah. Oh ya, iya. Terima kasih banyak Ibu. Oh, ini Ibu, untuk penelitian tindakan kelas ini bisakah kita jadikan penelitian dalam disertasi, Bu? Tidak boleh, Ibu. Dokter nggak ada yang buat PTK, Ibu. Oh gitu. Tapi wajib tahu. Nah, mungkin udah dokter nggak ngerti tentang PTK. Gitu. Tapi nggak ada PTK dalam penelitian disertasi karena itu untuk guru. Ibu guru? Enggak. Enggak boleh. PTK itu hanya boleh dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan siswanya sendiri. Walaupun kita guru, tapi meneliti di kelas orang itu enggak boleh.
Oh. Jadi namanya penelitian tindakan kelas, classroom action research, itu dilakukan di kelas kita sendiri, kita yang punya siswanya sendiri. Jadi tidak boleh di kelas orang. Apalagi kalau kita tidak guru, tidak boleh. Mahasiswa S1 saja banyak pendapat, mahasiswa S1 berarti kan dia bukan kelasnya dia. Walaupun dia pernah PL, alasannya dia pernah PL di sana 1 semester, tapi itu dia bukan guru kelas. Gitu. Banyak juga dosen-dosen yang tidak membolehkan anak-anak S1 membuat skripsi tentang PTK. Karena dia belum guru. Baru sebatas PPL saja di sana. Jadi memang khusus untuk guru penelitian PTK ini. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Bu Ada Nana, lagi Ibu Bapak? Ya. Silakan Ibu Indah. Ya, berarti penelitian tindakan kelas ini khusus yang ada di ruang lingkup di kelas saja, Ibu. Itu maksudnya. Gimana Ibu? Nggak dengar? Berarti penelitiannya khusus di ruang kelas saja. Maksudnya Iya. Ya, khusus murid itu aja yang kita teliti oleh guru itu. Iya Ibu. Jadi PTK ini memang khusus untuk guru itu sendiri. Classroom action research. Jadi memang anaknya itu siswanya yang dimiliki oleh guru. Karena guru itulah yang tahu bagaimana anaknya, bagaimana situasi kelasnya. Karena dia mengobati ya permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya sendiri. Tidak di kelas orang lain. Walaupun Ibu Indah guru, tapi Ibu meneliti di kelas 3, padahal Ibu mengajar di kelas 2, itu juga tidak boleh. Jadi apa harus di kelas kita mengajar, dan kita sudah punya pengalaman mengajar di sana beberapa tahun lah. Oke Bu, jadi tujuannya untuk apa nih penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh guru? Jadi outputnya untuk apa nantinya gitu? Untuk memperbaiki kelasnya, untuk memperbaiki proses belajar mengajar kelasnya. Misalnya, Ibu sudah jadi guru beberapa tahun, jadi guru PAI beberapa tahun. Sebenarnya bisa juga untuk dosen ya di kelasnya sendiri. Boleh dosen mengerjakannya di kelas Ibu. Misalnya Ibu Indah. Ibu Indah sudah mengajar bidang apa Ibu? Pustaka. Iya. Beberapa tahun. Tapi hasil belajar mahasiswanya seperti itu saja. Jadi nampak dalam latar belakang tidak termotivasi, hasil belajarnya rendah. Gitu. Padahal Ibu sudah mengajarnya dari tahun ke tahun, bukunya itu juga, kita mengajarkannya sesemangat itu juga. Jadi ada apa? Ada apa dengan kelas ini? Itu ya kenapa setiap saya mengajar itu sama dengan apa introspeksi diri bagi gurunya. Apa yang kurang dari saya? Apa yang kurang dari metode yang saya lakukan sehingga anak saya tidak bagus hasilnya? Apa yang kurang dari strateginya? Karena dilihat dari apa motivasinya anaknya juga lemah ya. Jadi ajang untuk guru berintrospeksi PTK ini. Jadi dia memperbaiki sendiri kualitas pembelajaran PBM-nya di kelasnya sendiri. Karena kita yang tahu penyakitnya, nah mungkin orang lain gitu. Kita yang tahu penyakitnya dan kita mencoba mengobati penyakit tersebut. Nah, itu tujuan PTK. Jadi tidak mungkin saya yang akan mengobati penyakit yang ada pada anak-anak Ibu gitu. Karena saya tidak tahu apa-apa tentang kelas tersebut. Oke Bu, jadi penelitian ini memang harus diwajibkan untuk guru atau hanya inisiatif guru sendiri atau memang ada beban yang harus dibuat oleh guru untuk dilaporkan ke atas? Biasanya apa namanya untuk naik pangkat guru wajib buat PTK gitu. Gitu. Sekarang untuk laporan-laporan apa? Kalau sekarang kalau kita buat BKD, mungkin guru tuh entah apalah namanya dia juga akan buat apa namanya PTK. Gitu. Jadi dia merefleksi hasil PBM-nya sendiri. Oke Bu, makasih Bu. Apa namanya classroom action research. Bu, boleh bertanya Bu? Ya, silakan. Iya. Kalau di beberapa contoh di Google itu ada laporan dari beberapa kampus gitu. Itu laporan PTK itu dilakukan oleh mahasiswa. Itu maksudnya untuk PPL ya Bu? Bisa ya Bu? Bukan skripsi atau gimana itu? Kemudian yang kedua. Laporan PPL mahasiswa.
Ya nggak tahu, di contoh-contoh di Google itu laporan PTK katanya, tapi disetujui pembimbing dosen gitu. Itu kan kalau skripsi kan ada skripsi judulnya gitu kan, tapi ini laporan PTK katanya gitu. Mungkin guru-guru itu Pak, Bu, guru-guru PPG tadi. Ada dosen pembimbingnya Bu gitu. Iya, guru Dan PPG kan ada dosen kampusnya. pembimbing. Iya. Iya, ada kampusnya juga. Lihat prodinya. Apa nama prodinya? Ini Kalau contohnya prodinya, laporan tindakan kelas penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan bercerita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Sragen gitu. Prodinya PJJ S1 PGSD. Jurusan kan iya Ilmu itu Bu. Pendidikan. PJJ. Iya, berarti Pembelajaran jarak laporan jauh berarti ya. Prodi PGSD. Itu tahun Iya. berapa Ibu? Tahun berapa ini? 2009. 2009. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada dosen yang membolehkan anak-anak S1 setelah mereka PPL, kan mereka PPL semester 7 atau semester 8, sambil PPL mereka ada yang ditugaskan membuat PTK. Mereka kan mengajar PPL itu kan 1 semester di sana. Jadi mungkin itu yang disuruh oleh guru dosennya untuk membuat laporan PTK. Ya. Tugas jadi PL-nya skripsi. Tapi kalau jadi laporan PPL-nya berbentuk itu berarti berbentuk laporan PTK karena mereka mengajar di sana selama 1 semester. Itu boleh juga. Tapi ada juga memang kampus yang membolehkan anak S1 bikin PTK, itu boleh juga. Jadi tergantung dosennya. Untuk PTK ini sendiri, tadi kata Ibu kan kalau kita dosen dengan mahasiswa di kelas kita sendiri tidak masalah kita melakukan PTK. Apakah boleh untuk penelitian dosen Bu PTK ini? Tapi memang kelas kita sendiri gitu untuk penelitian dosen itu. Boleh nggak? Boleh nggak Bu? Itu lulus nggak Bu PTK itu? Kan ada penelitian dosen Bu. Apakah penelitian PTK ini untuk kelas kita sendiri itu bisa kita ajukan untuk penelitian dosen itu? Boleh. Bisa untuk penelitian dosen PTK, untuk peningkatan hasil belajar kita boleh. Itu kalau kita masukkan dalam kriteria klaster penelitian, itu penelitian yang paling dasar itu Bu, peningkatan prodi ya. Ibu dosen Kemenak, nah ya berarti peningkatan prodi ya, atau kapasitas dosen muda kayaknya. Boleh-boleh saja sebenarnya, karena itu untuk apa namanya, karena skopnya kan kecil sekali itu Bu, cuma 1 kelas. Jadi itu peningkatan kapasitas pengembangan prodi enggak juga, kapasitas dosen itu mungkin biasa masuk ke klaster itu. Karena skopnya kecil, 1 kelas dan kita dosennya. Boleh-boleh saja. Jadi kan mesti juga, soalnya nanti kan misalnya untuk PTK itu nanti kan kalau kita main tentang anggaran ya Bu ya, kemana anggarannya, untuk apa anggarannya nanti dipergikan gitu. Ibu ngajar di kelas itu juga, jam pelajarannya jam pelajaran Ibu juga gitu ya. Jadi dana itu untuk apa? Paling untuk buat media kalau Ibu ingin menerapkan media atau memfotokopi tesnya atau medianya. Jadi nanti Ibu bingung membuat RAB-nya gitu. Itu kalau kita pergikan ke dana penelitian kampus. Karena Ibu nak kemana-mana di kelas sendiri meneliti. Jadi uangnya untuk apa gitu. Tapi kalau Ibu buatkan meneliti di tempat lain, bisa juga. Tapi kalau dalam PTK mungkin keperluan untuk dananya enggak banyak. Kecuali Ibu membuat website pribadi untuk untuk perbaikan mengajar di kelas yang blended learning, mungkin bisa. Itu menurut saya. Suara Bu Devi belum diaktifkan. Oh ya, terima kasih Bu. Berarti apakah sudah ada penelitian dosen yang tentang PTK ini Bu? Kan misalkan kita tidak 1 kelas saja, apakah memang harus 1 kelas atau bisa beberapa kelas dalam 1 penelitian itu? Ada dosennya, tapi kalau dalam yang setahu saya adalah di WINIB, enggak ada dosen yang membuat PTK gitu.
Tapi saya lihat-lihat di internet ada dosen yang melakukan PTK. Tapi dulu-dulu, sekarang nggak saya lihat. Saya lihat tahun-tahunnya dosen yang buat PTK itu tahun dulu-dulu, gitu. Tahun yang sudah lama, 10 tahun yang lalu. Gitu. Mungkin ada dosen yang membuat PTK, penelitian PTK itu. Ya itu tadi kaitannya dengan dana tadi. Karena penelitian hibah itu ada kaitannya dengan dana, kecuali kita nak mengharapkan dana. Mana mau dipakai dananya, itu Kalau kita maksudnya. ajukan sekarang ini ada kemungkinan tidak lulus ya Bu kalau diajukan proposal penelitiannya? Penelitian PTK-nya? Ya. Bisa saja lulus, nah, bisa pula saya mengatakan apa kemungkinan tidak lulusnya. Cuman di pertanyaan tadi yang Ibu pikirkan, nanti dananya dipakai untuk apa oleh Bu Devi gitu. Kan nanti ada alokasi dananya. Nanti kalau Ibu buat tanpa anggaran pasti lulus itu. Kan lulus nggak lulusnya nanti dilihatnya ke anggarannya gitu, dikaitkan ke anggaran. Anggarannya mungkin ke media kali ya Bu ya. Membuat media. Mungkin ya berapalah membuat medianya. Kecuali membuat website. Jadi enggak usah PTK apanya. Jadi pengembangan media berbasis IT untuk pembelajaran, meningkatkan pembelajaran ini, ya gitu aja. Jadi enggak usah PTK-nya yang diangkatkan gitu. Jadi pokoknya apa namanya? Ya, jadi kalau untuk penelitian hibah mungkin sedikit dananya ya juga, dan apa itu lebih cenderung ke guru orang melaksanakannya Bu. Cobalah Ibu cek di internet, ada dosen melakukan itu tapi 10 tahun yang lalu. Nggak ada yang terbaru menggunakan PTK. Oke, ada lagi? Mohon izin Bu Nana. Ya. Tadi memberikan pertanyaan kepada pemakalah terkait dengan contoh penelitian tindakan kelas. Bisakah Bu Nana memberikan contohnya supaya bisa dipahami gitu? Apa Ibu? Menanyakan contoh dari penelitian tindakan kelas itu sendiri. Contoh penelitian tindakan kelas. Itu Iya, banyak kalau di bisa internet. dipaparkan boleh. Contohnya ya, saya buat judulnya peningkatan hasil belajar PAI dengan penerapan pendekatan CTL di SMA Negeri 3 Padang. Itu contohnya. Jadi PTK itu biasanya di awal judulnya itu peningkatan. Karena guna PTK itu untuk meningkatkan hasil belajar, meningkatkan kebaikan proses belajar mengajar. Jadi pada umumnya judul PTK itu dimulai dengan peningkatan. Peningkatan hasil belajar PAI dengan penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning di SMA Negeri 3 Padang. Misalnya Ibu dosen guru PAI di SMA Negeri 3 Padang, Ibu lakukanlah penelitian-penelitian. Nah, itu contohnya. Tinggal Ibu lihat saja di internet, itu banyak sekali tesis penelitian PTK yang dilakukan oleh guru. Sekarang kami juga mengajar PPG di kampus, itu banyak sekali hasil-hasil PTK yang dilakukan oleh guru-guru PAI. Jadi kalau Berarti Bapak mau nanti judulnya bisa itu di-share. harus diawali dengan peningkatan ya Bu? Ya pada umumnya peningkatan judulnya. Atau penerapan boleh. Ya Bu, baik Bu. Oke, ada lagi? Tapi Itu kalau untuk penelitiannya Bu ya? Itu ya. Gimana? Untuk penelitian kan kadang-kadang juga ada untuk pengabdian pamannya. Oh, kalau pengabdian itu kita lebih memberi pelatihan. Mengabdi itu bukan melakukan penelitian, itu berbeda gitu. Misalnya kalau judul pengabdiannya peningkatan kompetensi guru-guru SMA Negeri 3 Padang dalam pembelajaran PAI. Jadi isinya kita melatih guru dalam PTK gitu. Maksudnya clue-clue yang digunakan dalam pengabdian bagi guru-guru. Kalau penelitian, kita yang menjadi apanya. Nah, misalnya kita tahu guru-guru ini banyak yang tidak mengerti tentang PTK.
Datanglah Ibu Olena dengan tim teman-teman S3 ini datang ke sekolah-sekolah atau mengumpulkan guru-guru MGMP, PAI, dalam acara MGMP PAI memberikan materi tentang PTK. Itu namanya pengabdian bagi Ibu Lena dan kawan-kawan. Jadi pengabdian masyarakat, yaitu masyarakatnya para guru-guru yang kita latih untuk membuat tulisan PTK. Nah, itu pengabdian. Nah, itu sangat menarik itu. Kami dengan tim itu dengan Bu Halen, Bu Martin dulu tahun berapa ya? 2018 atau 2017? 2018. Kami pergi ke sekolah Padang Pariaman, Padang Pariaman, MTSN Padang Pariaman, mengumpulkan guru-guru untuk dilatih tentang membuat PTK. Nah, itu ketua penelitiannya Ibu Drahalen AMPD, kemudian ada Ibu Martin, kemudian saya, Ibu Riri. Nah, jadi semua guru-guru itu kami kumpulkan. Nah, itu dengan dana pengabdian masyarakat dari UIN Padang. Nah, jadi kerja kami melatih guru bagaimana membuat PTK, bukan kami melakukan PTK karena kami dosen, kami bukan guru di sana. Gitu. Nah, guru-guru itu sangat senang sekali itu mendapatkan pelatihan-pelatihan gratis gitu ya, karena mereka tidak bayar, mereka disediakan konsumsi, dikasih transport, dikasih ilmu, kasih sertifikat. Dananya dari mana? Dari dana pengabdian dosen tadi. Nah, itu yang namanya program pengabdian masyarakat dosen. Tapi kalau kita meneliti ke sana, kita tidak melakukan penelitian PTK di sana. Tidak boleh. Gitu. Yang meneliti PTK itu ya guru-guru di sana. Oke, ada lagi Bu Bapak? Dikit lagi Bu, itu kalau kluster pengabdiannya itu kategori apa namanya itu? Ya? Kalau untuk kategori pengabdian itu masuk kluster apa pengabdiannya itu Bu? Pengabdian ini pakai kriteria pula Bu. Terapan boleh. Bisa. Klaster pengabdiannya apa saja bisa Ibu lihat. Nah, misalnya bidang Ibu apa? Bisa menerapkan PTK itu biasanya untuk orang tarbiyah itu nak Bu. Ibu Indah bukan dari tarbiyah, sesuaikan dengan bidang Ibu gitu. Kalau terjun ke guru-guru itu, misalnya kalau Ibu pustaka, berarti Ibu Indah bidang apa? Apa yang diajar materinya? Literasi informasi bisa juga Bu. Literasi informasi. Mungkin Ibu bisa bukan melatih PTK-nya, Ibu bisa melakukan pengabdian, tapi melatih literasi informasi guru-guru gitu. Berarti Ibu memberikan pelatihan tentang literasi informasi, kecakapan dalam literasi informasi bisa. Literasi informasi itu kan bagian dari literasi, kemampuan literasi. Itu bagus sekali untuk dijadikan program pengabdian masyarakat. Nah, Ibu kumpulkanlah guru-guru, Ibu berilah dia materi tentang pelatihan tentang literasi informasi. Atau nampak pustakanya belum maju di sekolah tersebut, Ibu berilah kemampuan manajemen pustaka digital misalnya, digitalisasi, membuat e-library misalnya. Atau apa, itu pengabdian namanya. Udah pernah dulu Bu. Nah, karena reviewer itu melihat ke bidang kita. Rasanya kurang cocok kalau Ibu, karena Ibu enggak terjun ke bidang pendidikan. Biasanya kayak gitu. Oke, ada lagi Ibu, Bapak? Udah Bu, udah cukup, udah jam setengah 4 ya, mau masak Ibu Indah lagi. Bu Indah ini rajin masak. Kalau saya duduk di depan laptop nanti semuanya sudah tersaji aja. Sudah ada. Ada yang nganter Bu. Masaknya yang ringan-ringan aja. Oke, ada lagi? Kalau bapak-bapak aman aja atau makan aja ya Pak Alirman. Sudah ada Ibu yang memasakkan. Bapak-bapak ini sebenarnya harus cepat tamat ini karena yang dipikirkan cuma satu aja, kuliah sama kerja. Ibu-ibu semua dipikirkan. Kasihan ibu-ibu. Kiri kanan nanti bawah muka belakang. Iya, jadi Pak Antoni besok tamatnya harus 3 tahun nih. Karena Allah, sudah Bu. disupport oleh Ibu Raudatul, Bu Rad. Kalau Bu Rad lama tamatnya enggak apa-apa karena banyak yang dikerjakannya. Insya Allah Bu, mohon doa lah Bu. Amin.
Pak Alirman juga. Jangan sampai ibunya pula dulu yang duluan tamat daripada Bapak. Padahal Bapaknya mana-mana saja ya, tahu beres saja. Enggak juga ya Pak ya. Oke, ada lagi Ibu Bapak? Udah, kelas Bu, cukup. Nah, kalau tidak, selamat masak bagi ibu-ibu yang mau masak. Bapak-bapaknya bantulah ibu-ibunya memasak. Untuk Bapak selamat Baik, makan, kita Bu. cukupkan. Setidaknya bantu pergi keluar membeli apa yang mau dibeli oleh nyonyanya. Gitu. Nah, baik, kita cukupkan dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.